Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Zakia Putri. Baiklah, di sini saya akan membuat lamsel untuk menyelesaikan lamsel nomor 3, yaitu di mana kita akan membuat program berbelanja dengan langkah-langkah saldo user ditemukan oleh program menampilkan pilihan menu untuk user dengan harga bentuk termasuk belum PPN 12%, lalu kemudian user memilih salah satu menu tersebut yang ingin dibeli, lalu diberikan diskon sesuai dengan pembayaran. Misal pembayaran 100.000 akan mendapatkan diskon 10% dan 50.000 akan mendapatkan 50%, pembayaran 250.000 akan mendapatkan diskon 20%. Dengan menampilkan potongan harga, total harga, total harga dengan pajak. Apabila saldo user tidak cukup, program memberi peringatan untuk user, lalu user diberikan pilihan untuk metode pembayarannya seperti apa, lalu tampilan harga akhir yang harus dibayar oleh user. Dan selanjutnya, di sini pertama kita akan mendeklarasikan seperti biasa. Kalau kita akan membuat program di C++, include IOStream, untuk mendeklarasikan bahwa kita akan menggunakan in cout pada switch case yang akan kita jalankan. Di sini kita akan menggunakan switch case karena kita akan membuat program berbelanja di mana di dalam setiap pilihan akan ada pilihan lainnya lagi, begitu. Jadi dia bercabang. Namespace std ini digunakan untuk inputan keluar masukan tanpa menggunakan std lagi. Jadi si out, si in-nya itu tidak perlu menggunakan std lagi untuk tandanya. Karena udah dicakup semuanya dalam user namespace std. Lalu int main, di sini kita akan membuat programnya. Di sini kita mendeklarasikan saldonya. Rp200.000, lalu di sini variabelnya ada pilihan, lalu jumlah, lalu total, diskon, total setelah diskon. Ini kalau kita tidak bikin garis bawah tidak apa-apa, strip ya. Tapi di sini kita tidak boleh membuat spasi karena nanti programnya tidak akan membaca inputan yang kita masukkan. Total setelah PPN, lalu metode pembayaran, biaya admin, lalu di sini float digunakan untuk angka berupa koma, bilangan desimal. (0,12) karena pajaknya itu PPN-nya 12% ya. Lalu di sini kita mendeklarasikan harga out. Selamat berbelanja. Kita enter karena di sini akan melanjutkan program selanjutnya di mana kita cout. Di sini kita membuat satu di mana nasi telur dadar. Setelah itu sama dengan Rp 10.000.
Jadi kita tinggal salin aja. Kita akan memasukkan di sini nomor 2-nya nasi ayam, nomor 3 rendang, 4 ikan, dan si out untuk harga belum termasuk PPN 12%. Nasi ayam. Ini harganya 13.000. Lalu ada nasi rendang. Harganya 18.000. Lalu ada nasi ikan. Setelah itu di sini kita akan membuat layout-nya, di mana harga termasuk PPN 12%. Lalu di sini tidak lupa lalu di sini kita akan membuat layout-nya lagi, di mana kita masukkan pilihan nasi, kita masukkan in-nya. Di sini masukannya akan keluar sebuah pilihan, lalu kita menggunakan switch page-nya. Switch page, dimana di sini pilihan, lalu kita akan memasukkan case 1, dimana harga sama dengan 10.000. Di sini break. Nah, fungsi break di sini untuk menstopkan program tersebut. Jika kita menginput dan inputnya itu hasilnya dari case 1 ini, maka case 2, 3, 4 tidak akan ikut, karena mereka istilahnya dibatasin. Lalu case 2 di sini harga 13.000. Tidak lupa break. Case 3 harga 18.000. Break. Lalu case 4 harga 15.000. Breaknya jangan lupa. Lalu di sini kita buat default. Artinya program di sini muncul hasilnya. Lalu ada out. Di sini pilihan tidak
valid. Dimana ketika case 1, 2, 3, 4 tidak sesuai, maka langsung muncul default dari si out ini pilihan tidak valid. Lalu setelah itu kita akan membuat si out-nya, di mana jumlah yang dibeli lalu si in-nya berupa jumlah setelah itu di sini kita akan membuat total harga, total dari keseluruhan ketika kita akan menyebutkan berapa aja yang dibeli, harga dikali jumlah. Lalu kita buat if-nya di sini total 25.000, kita buka, lalu di sini kita buat diskon sesuai tadi diskonnya, dimana total dikali 0,2. Lalu if ada total 100.000, tadi kan kalau diskonnya 100.000 tuh artinya diskonnya itu 10 atau 100% tadi sekitar itu. Dan di sini kita membuat diskon sama dengan total dikali 0,1. Lalu ada else if, di mana di sini total ketika kita membeli seharga 50.000, maka hasilnya diskon sama dengan total dikali 0,05. Setelah itu total setelah diskon kurang diskon, total setelah PPN, total setelah PPN tambah total setelah diskon dikali PPN. Lalu kita akan membuat si out-nya. Dari keseluruhan tersebut muncullah nanti total
mana keluarnya berupa total yang kita belanjakan. Selanjutnya muncul CO, diskon, di mana keluarannya berupa diskon. Setelah itu CO total tanpa pajak dan CO total tanpa pajak. Pajak harga tanpa pajak, lalu total setelah diskon. Setelah itu CO, di sini kita akan membuat total harga tambah pajak, lalu di sini keluarannya total setelah PPN. Hasil dari total setelah PPN itu total harga ditambah pajak ya. Setelah PPN setelah itu kita akan membuat CO dari pilihan metode pembayaran. Jadi metode pembayaran ini ketika kita tidak cukup membayar dari setiap pembayaran, maka di sini akan menyediakan metode pembayaran melalui Dana, BRI, BCA, dan GoPay. Yang pertama, kita buat keluarannya dulu dengan mendeklarasikan di mana setiap pilihan tersebut dalam metode pembayaran. Setelah itu, kita handle, itu artinya kita akan membuat CO baru satu. Di sini dana ini dikenakan biaya sebesar Rp1.000 ketika kita membayarnya. Lalu kita masuk ke CO baru, di mana di sini pilihan keduanya itu berupa Bank BRI. Yaitu RP 1.500. Lalu kita see out. Dan yang ketiga itu ada BCA. Setelah itu, di sini di BCA ini dikenakan tarif sebesar Rp2.000 ketika kita melakukan pembayaran tersebut. Dan kita lagi itu untuk menandakan sebuah enter dalam program.
Lalu Cout. Di sini kita membuat 4. Di sini ada GoPay. GoPay di sini dikenakan tarif sebesar 2.500. Kita enter setelah itu. Dan di sini kita memasukkan CO terakhir, di mana kita akan membuat nanti akan keluaran berupa pilihan metode pembayaran. Metode pembayaran. Lalu di sini yang akan muncul pada saat kita menginput yaitu metode pembayaran. Pembayaran. Nah, sudah. Setelah itu, dalam metode pembayaran ini, kita akan membuat switch-nya lagi, di mana switch di sini akan berupa metode pembayaran dari biaya admin tadi. Di sini akan mendeklarasikan satu persatu, di mana jika switch dalam case pertama itu biaya admin case 1, case 2 misalnya tidak dipilih, maka langsung akan ke case 3. Dan di sini ada break. Break di sini fungsinya nanti untuk membatasi sebuah program yang akan dijalankan. Sebab kalau tidak menggunakan break pada switch case itu, kemungkinan ketika kita memilih pada case pertama untuk programnya, maka case kedua, 3, 4 akan ikut masuk ke dalam outputnya. Lalu di sini kita akan membuat case 1, di mana biaya admin di sini 1.000, lalu beri. Nah, di sini kita tinggal salin aja ya. Kita ganti case 1, 2, 3, 4, lalu di sini harganya kan beda. Jadi kita tinggal salin aja. Udah berarti nih. Nah, di sini 3, 4, maaf lebih 1 ya. Di sini 1.000, 1.500, lalu 2.000, lalu di sini 2.500 yang terakhir ya. Nah, setelah itu kita membuat default. Di sini ketika case 1, 2, 3, 4 itu tidak ada pilihannya sama sekali ketika output, maka akan menghasilkan metode pembayaran tidak valid kalau kita memilihnya tidak sesuai dengan metode pembayaran tersebut. Di mana metode pembayaran tidak valid lalu di sini kita label selanjutnya setelah itu di sini kita akan membuat deklarasi terakhir, di mana total setelah PPN ditambah biaya admin
Lalu di sini akan keluar CO-nya berupa harga yang harus dibayar dengan total akhir lalu if total akhir saldo kita membuat CO saldo tidak cukup. Lalu di sini di mana CO-nya berupa keluaran dari terima kasih telah belanja. Lalu dan program akan ditutup. Lalu selesai dan kita akan run. Nah, setelah kita run, di sini kita akan masukkan pilihan nasi. Misalnya kita mau ketiga nasi rendang, lalu jumlah yang dibeli misalnya 50 porsi. Nah, di sini totalnya 900.000, total diskonnya 180.000, dengan pajak 720.000. Dan di sini kita pilih metode, misalnya kita ke BCA. Nah, harga yang harus dibayar itu 884.400 dan di sini mencakup saldo Anda tidak cukup. Lalu di sini untuk flowcard-nya nah, ini flowcard dari soal nomor terakhir tadi, di mana di sini kita mulai dengan start, lalu variabelnya saldo, pilihan, diskon, total diskon, lalu masuk ke menu, lalu masuk ke switch pilihan. Di sini kan tadi ada case 1, 2, 3, 4, di mana setiap case itu masing-masing ada nilainya. Dan jika case 1 sama 4 ini tidak sesuai dengan yang kita pilih, maka pilihan tidak sesuai. Tetapi jika di antara salah satu ini masuk dalam case tersebut, maka terdapat pilihan untuk mengecek apakah satu ini sama dengan pilihan 1, 2, 3, 4. Lalu ketika ia masuk ke jumlah, dan ketika jumlah lalu total harga dikali jumlah, lalu masukkan total, ketika lebih dari 250.000 maka dapat diskon 20%. Tetapi ketika dia totalnya hanya 100.000 maka diskonnya hanya 10%. Dan ketika dia 50.000 belanjanya maka total diskonnya hanya 5%. Lalu di sini kita masuk untuk menghitung total setelah diskon, lalu setelah PPN,
kita masuk. Ketika sudah masuk dan kita pilih menu, dan di sini kita akan menemukan suite cash pilihan lagi, di mana cash 1 dan cash 2, cash 3 dan cash 4 ini merupakan metode pembayaran. Nah, ketika kita tidak memilih di antara 4 ini, maka metode pembayaran tidak valid. Lalu ketika kita masuk misalnya di cash 1 ini, yaitu dana, maka masuk ke dalam pilihan dan di sini akan dilanjutkan dengan biaya admin. Lalu perhitungan total akhir pada setelah total PPN dan biaya admin, lalu harga yang harus dibayar. Setelah itu total akhir saldo. Ketika saldo Anda tidak cukup, maka program berakhir. Tetapi ketika saldo Anda cukup, maka akan muncul program terima kasih telah berbelanja. Lalu program berakhir. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.